Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, semoga kalian tetap semangat, selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini yaitu Sabtu 9 Januari 2021, kita lanjutkan materi yang kemarin yaitu bab 5 bangun ruang sisi lengkung atau BRSL. Kemarin yaitu kita membahas sub yang A yaitu unsur-unsur luas ya dan jaring-jaring daripada tabung ya. Nah, sekarang yang kita lanjutkan materi kemarin adalah volumenya ya. Nih, masih sub pokok bahasan yang A. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Nah, rumus daripada volume tabung ya, perhatikan. Kalian masih ingat untuk mencari volume prisma ya, materi bangun ruang sisi datar. Nah, caranya untuk mencari volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini juga berlaku untuk tabung. Nah, anak-anak, alas daripada tabung adalah berbentuk apa anak-anak? Ya, betul, berbentuk lingkaran. Sehingga luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ya, T tingginya adalah T. Sehingga rumus daripada volume tabung adalah PR kuadrat T. Nah, ini ya. PR-nya adalah luas lingkaran, T-nya adalah tinggi dari tabung ya. Oke, kita lanjut lagi ya contoh-contohnya. Nah, perhatikan di sini anak-anak ada sebuah tabung, jari-jarinya adalah 5 cm dan tingginya adalah 10 cm. Kalian disuruh mencari volumenya. Perhatikan di sini karena jari-jarinya adalah 5 cm, maka kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Seandainya jari-jarinya adalah kelipatan daripada 7, maka pi-nya kita bisa menggunakan 22/7. Atau kadang-kadang di sini soalnya pi-nya itu tidak dikali ya, tapi hasilnya dalam bentuk pi juga bisa ya. Nah, perhatikan di sini tingginya adalah 10, maka kita tinggal substitusi aja ke dalam rumusnya. R kuadrat berarti 5 kuadrat ya kali 10 sehingga hasilnya 785 ya. Karena di sini volume maka satuannya adalah kubik ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, nih yang kedua adalah kalian disuruh mencari jari-jari tabung apabila diketahui volume dan tinggi daripada tabung ya. Kalian bisa menggunakan rumus jari-jari sama dengan akar dari volume dibagi pi kali T ya. Misal di sini diketahui volumenya adalah 616 cm kubik ya. Lalu pi-nya adalah 22/7, T-nya adalah 4 cm. Kalian disuruh mencari jari-jari. Nah, kamu perhatikan rumusnya di sini adalah jari-jari sama dengan akar dari volume pi kali T. Silahkan disubstitusi aja ya. Angkanya di sini volumenya tadi 616, pi-nya 22/7 dikalikan tingginya 4. Nah, ini ya. Perhatikan, ini 22/7 itu bentuk pecahan ya. Sehingga kalau di dalam pembagian ini 7-nya bisa jadi penyebut ya. Nah, ini ya. Jadi 616 kali 7. Nah, ini banyak sekali yang kalian salah di sini ya. Ini ya. Jadi 616 kali 7 dibagi 22 kali 4. Nah, perhatikan di sini 22 kali 4 adalah 88, sedangkan 616 dibagi 88 adalah 7 sehingga di sini akar 7 kali 7 ya, atau jawabannya adalah 7 sehingga jari-jarinya adalah 7. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, perhatikan. Nah, di sini yang kedua soal berikutnya adalah soal cerita menghitung jari-jari tabung ya, perhatikan. Nah, di sini kalian disuruh mencari jari-jari apabila diketahui volumenya adalah 5086,8 cm3 ya. Tingginya adalah 20 cm, kalian disuruh mencari jari-jarinya. Nah, perhatikan. Kalian bisa menggunakan cara biasa, nah seperti ini, yaitu menggunakan rumus dasar dari volume, mensubstitusi lalu kita sederhanakan sehingga ketemu jari-jari 9, atau kalian bisa menggunakan rumusnya ya. Rumus mencari jari-jari adalah akar dari volume dibagi dengan pi kali T. Nah, ini ya rumusnya ini. Tuh, sehingga tinggal disubstitusi aja ke dalam rumusnya. Berarti di sini akar dari 5086,8 dibagi dengan 3,14 kali 20 ya. 3,14 kali 20 adalah 6,28 sehingga jawabannya akar 81 adalah 9. Nah, ini kita menggunakan cara yang kedua. Oke.
Perhatikan, kita lanjutkan soal berikutnya, contoh berikutnya. Kalian disuruh mencari tinggi tabung. Nah, anak-anak perhatikan, untuk mencari tinggi tabung ya, kalian bisa menggunakan rumus yaitu tinggi sama dengan volume dibagi pi R kuadrat ya. Perhatikan di sini, apabila diketahui jari-jarinya 7, volumenya adalah 616 cm3, kalian disuruh mencari tinggi. Tinggal substitusi aja ke dalam rumus ya. Tadi volumenya 616, pi-nya adalah 22/7 ya, R kuadrat boleh 7 kali 7 boleh 7 pangkat 2. Oke. Nah, perhatikan sama dengan yang tadi anak-anak, ini ada 22/7, maka perhatikan di sini ini bisa dicolek dengan ini anak-anak ya, 7-nya, sehingga hanya ketemu di sini 22 kali 7, sehingga 616 dibagi 22 kali 7 ya. Nah, sehingga di sini 616 dibagi 154, sehingga jari-jarinya adalah 4 cm ya. Oke, anak-anak, ini penerapan dalam contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada sebuah kaleng ya, ini kaleng berbentuk tabung ya, memiliki diameternya adalah 20. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya adalah setengah dari 20, adalah 10 cm. Sedangkan volumenya adalah 1570 cm. Volumenya ini harus cm3 ya, ini salah ketik ya. Nih, anak perhatikan, sehingga untuk mencari di sini maka kita memasukkan angkanya aja, maka volume dibagi pi R kuadrat, sehingga di sini 1570 dibagi 3,14 kali 10 kali 10 atau 10 kuadrat, sehingga 1570 kali 314, sehingga jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Perhatikan, ini kalian disuruh mencari perubahan volume ya. Perhatikan di sini diketahui jari-jari sebuah tabung adalah 10 cm ya, jari-jarinya adalah 10 cm, tingginya adalah 12 cm. Nah, lalu di sini jari-jari diperpanjang 1,5 kali ya, 1,5 kali ya. Nah, 1,5 kali ini kalau disederhanakan ya, ini pecahan campuran, kalau jadikan pecahan biasa jadi berapa anak-anak ya? Betul, jadi 3/2. Nah, kalian pertanyaannya di sini lihat, yaitu selisih ya, selisih dari volume tabung tersebut ya. Caranya, langkahnya adalah kita cari volume semula dulu, yaitu pi R1 kuadrat, yaitu rumusnya sama, banyak bedanya pada R-nya aja. Yang pertama adalah R1 kuadrat, semula R-nya adalah 10 kuadrat ya, hasilnya ini ya, 3768. Dengan yang kedua adalah jari-jarinya 1,5 atau 3/2-nya. 3/2 dari 10 yaitu 30 bagi 2 yaitu 15, sehingga ini volumenya adalah, nah ini volumenya, ini yang berubah adalah jari-jarinya ya. Kalau tadi 10 kuadrat, kalau sekarang 15 kuadrat, sehingga volumenya di sini tambah banyak. Oke, maka selisihnya kita tinggal mengurangi aja, volume akhir dikurangi dengan volume semula tadi, sehingga volumenya selisihnya adalah 4710 ya cm3. Oke, perhatikan, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini ada sebuah drum ya. Nah, drum ini mempunyai diameter 50 cm. Oke, kalau diameter 50 berarti berapa? Jari-jarinya betul 25 cm. Tingginya adalah 98 cm. Kemudian air dikeluarkan melalui keran ya. Sedangkan keran tersebut mengeluarkan air itu 2,5 liter per menit. Nah, kamu disuruh mencari lamanya air keran habis ya. Nih, apabila pi-nya 22/7. Oke, anak-anak perhatikan di sini mengeluarkan 2,5 liter per menit, ini namanya adalah debit air ya. Anak-anak perhatikan, ini rumus debit ini kalian pelajari di fisika ya. Tuh ya, debit air. Nah, perhatikan di sini langkah yang pertama adalah kita mencari volume drum ya. Karena bentuk tabung, maka rumusnya adalah pi R kuadrat T. Pi-nya 22/7, R-nya adalah 2R kuadrat 25 kali 25, T-nya adalah 98. Ketemu 192.500 cm3. Anak-anak perhatikan, karena di sini debit air menggunakan liter satuannya, maka di sini cm-nya harus kita ubah ke desimeter kib. Kenapa? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kib ya. Nah, sehingga di sini dari 1 cm3 supaya menjadi 1 desimeter kib kita bagi dengan 1000, sehingga
192.500 dibagi 1000 hasilnya adalah 192,5 liter. Nah, sehingga di sini mencari waktu ya, waktunya adalah kita membagi volume dengan debit air atau 192,5 liter dibagi dengan debitnya tadi, yaitu 2,5 liter per menit ya. Sehingga waktunya adalah 77 menit. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, perhatikan ini soal yang terakhir, menghitung luas dan volume. Perhatikan di sini ada sebuah benda pejal ya. Nah, ini jari-jari O ke A, ini yang pertama jari-jarinya adalah 10. Sedangkan jari-jari yang kedua di sini adalah 10 tambah berapa? 8. Jadi 18 ya. Nih, ini ada dua jari-jari, yang pertama 10, yang kedua adalah 18. 18 dari 10 tambah 8. Dengan tingginya adalah 15 ya. Nah, kalian disuruh mencari volume benda yang berlubang dan benda yang berlubang tadi bila dimasukkan ke dalam air yang basah permukaannya berapa luasnya ya. Oke, kita lanjut anak-anak, perhatikan. Nah, untuk mencari volume dari benda yang berlubang, maka di sini kita menghitung volume semula ya, volume semula dikurangi dengan volume dari lubang ya. Nah, volume semula ini sama rumusnya, hanya beda di jari-jari ya. Kalau jari-jari yang pertama itu semula 18, yang kedua adalah 10. Rumusnya sama, pi-nya sama ya, t-nya sama. Ini hanya 18 kuadrat sama 10 kuadrat, sehingga ketemu hasilnya adalah 10,555,4 mm kubik. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah mencari luas yang basah tadi. Anak-anak, untuk mencari luas yang basah berarti di sini bagian selimut di luar ya, lalu selimut yang ada di dalam, lalu luas daripada penampang yang atas dan bawah. Perhatikan, penampang atas dan bawah ini kongruen, sehingga untuk mencari kita tinggal mengalihkan 2 karena sama ya. Sehingga di sini rumusnya 2 kali luas penampang ditambah luas selimut semula ditambah luas selimut tabung. Oke, anak-anak, untuk mencari penampang ya di sini karena berlubang, nah maka di sini kita mencarinya mengurangi dari luas semula dikurangi dengan luas lubang ya. Ini rumusnya sama, hanya bedanya di jari-jari. Yang pertama adalah 18 pangkat 2, yang kedua adalah 10 pangkat 2. Oke, luas selimut rumusnya adalah 2 pi RT ya, ini ya. Perhatikan. Ini juga sama, ini bedanya hanya pada jari-jari ya. 2 pi RT ini R-nya 18, di sini R-nya adalah 10. Sama, 2,3,14 kali 18 kali 15, di sini 2 kali 3,14 kali 10 kali 15. Oke, setelah itu kita tinggal menyelesaikan ya, ini menyelesaikan, ini ketemu hasilnya seperti ini. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 4044,32 mm persegi. Oke, anak-anak, itu caranya. Nah, saya kira untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.